Selamat berjumpa kembali di Ngulik Alkitab, sebuah program yang menjadi sarana untuk belajar dan mendalami kitab suci yang ditulis ribuan tahun lampau dan melihat relevansinya dalam kehidupan kita sehari-hari di masa kini. Saya Pendeta Mestika Hulu. Pada episode ini kita akan mengulik Lukas pasal 1 ayat 5-25 dengan tema Zakharia, kebisuan yang berharga. Narasumber kita untuk mengulik teks ini adalah Bapak Pendeta Johan Kristantoro MTH. Beliau ini adalah pendeta GKJ, Gereja Kristen Jawa, dan saat ini beliau melayani sebagai pendeta jemaat di GKJ Bekasi Timur. Jadi Pak Pendeta, terima kasih menjadi narasumber di Ngulik Alkitab pada episode ini. Sama-sama Tika, terima kasih. Selalu juga senang bisa berbagi di Ngulik Alkitab ini. Terima kasih. Baik, sahabat, seperti biasa kita akan mengawali ulikan kita dengan doa dipimpin oleh Bapak Pendeta Johan. Silakan Pak. Baik, sahabat-sahabat, mari kita bersatu dalam doa. Kami datang ke hadapan tahta-Mu yang kudus ya Tuhan. Engkau yang selalu mengasihi kami dengan cara-cara yang indah dan ajaib. Engkau yang seringkali bekerja dengan cara-cara yang misterius dalam kehidupan kami. Cara-Mu yang indah itu juga yang akan kami ulik dalam episode kali ini. Kami mau belajar dari kisah Zakharia, dan kami mau belajar dari kebisuan yang ia alami. Biarlah firman-Mu boleh kami dalami, dan hikmat kuasa Roh Kudus-Mu memimpin kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, saya akan membacakan Lukas pasal 1 ayat 5-25. Silakan para sahabat menyimak atau memperhatikan Alkitab yang mungkin saat ini berada di tangan para sahabat. Lukas 1 ayat 5-25. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakharia dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakharia melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakharia seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut hai Zakharia, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya." Lalu kata Zakharia kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Sementara itu, orang banyak menanti-nantikan Zakharia. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka, dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian, Elisabet istrinya
mengandung dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri, katanya. Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Itulah teks yang akan kita ulik pada kesempatan ini. Nah, sementara itu sahabat, jika ingin merespons atau bertanya pada Pak Pendeta Johan, silakan di kolom yang tersedia. Baik, kita akan awali ngulik ini di segmen pertama. Saya buka dengan pertanyaan tentu saja kepada Pak Pendeta Johan yang menjadi narasumber kita ya. Buku pertama dari Dr. Lukas, orang menyebutnya Dr. Lukas ya, dibuka dengan alamat atau tujuan surat Theophilus yang mulia. Para sahabat juga bisa melihat itu. Kemudian disusul dengan narasi yang menjadi teks yang tadi akan kita ulik dan sudah saya bacakan begitu. Pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis, itulah judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Nah, pertanyaan saya membuka ngulik kita nih Pak Pendeta. Informatif begitu. Siapa itu Theophilus yang mulia? Lalu, ada apa dengan berita kelahiran Yohanes? Apa sih pentingnya? Bukankah harusnya Injil berpusat pada Kristus gitu? Kenapa kok malah Yohanes? Silakan, Pak. Oke, terima kasih Tika. Pertanyaan pembukaan sudah sulit. Silakan, ya, ada beberapa teori dari banyak teolog tentang siapa itu Theophilus. Kata Theophilus sendiri berasal dari kata theos tentu saja dan kata philos atau philein yang berarti mengasihi atau mencintai. Beberapa orang menafsirkan Theophilus ini sebagai sosok atau Theophilus sebagai nama sosok seseorang. Jadi memang seseorang yang bernama Theophilus. Ada yang mengatakan dia seorang rabi Yahudi, bahkan masih satu keluarga, satu garis keturunan dengan Hanas dan Kayafas. Ada juga yang mengatakan bahwa Theophilus ini lawyernya Paulus ketika Paulus hendak diadili. Dan itu cukup masuk akal sebenarnya, karena kalau kita perhatikan dalam Alkitab ada 2 kitab yang mana diawali dengan sapaan kepada Theophilus, yaitu Injil Lukas dan juga Kisah Para Rasul. Dan kita tahu Kisah Para Rasul, ada banyak porsi dalam kitab Kisah Para Rasul yang bicara tentang Paulus, yang kemudian diakhiri pada momen sebelum Paulus diadili. Jadi seolah-olah Injil Lukas dan Kisah Para Rasul adalah sebuah penuturan yang membekali Theophilus, lawyernya Paulus ini, tentang siapa sih Yesus yang dipercaya oleh Paulus ini, sampai Yesus ini begitu penting. Itu diceritakan dalam Injil. Kemudian Kisah Para Rasul menceritakan bagaimana kisah hidup Paulus. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa Theophilus ini sebenarnya adalah sebuah gelar. Apalagi kemudian diikuti Theophilus yang mulia. Ada yang mengatakan bahwa Theophilus ini sebenarnya sapaan bagi seorang perwira atau pejabat lah ya, pejabat Kekaisaran Romawi yang cukup dihormati, yang kebetulan dia juga mengikut Kristus. Nah, itu tentang siapa Theophilus. Lalu kenapa kok kisah Yohanes Pembaptis diberi porsi yang cukup besar ya? Dan di awal membuka. Itu artinya ini memang suatu episode yang penting dalam Injil Lukas. Nah, kalau kita melihat bahwa kisah Yohanes Pembaptis ini sebenarnya selalu kemudian dikaitkan dengan Yesus. Kelahiran Yesus terkait dengan kelahiran Yohanes Pembaptis. Atau dengan kata lain boleh dibilang bahwa tidak ada kelahiran Yesus tanpa kelahiran Yohanes Pembaptis. Jadi sepaket ya? Iya, satu paket. Jadi Yohanes Pembaptis memang bisa dikatakan merupakan pengantar bagi hadirnya Kristus. Karena itu kalau Injil Lukas, seperti kata Tika tadi, bicara tentang Yesus, betul. Tetapi menurut Injil Lukas, kehadiran Yesus tidak bisa dilepaskan dari kehadiran Yohanes Pembaptis. Baik. Sebuah pengantar yang sangat baik. Nah, Pak Pendeta, saya menangkap begini. Lukas ini adalah bukan eyewitness, bukan saksi mata kejadian langsung. Dia pun mengakui di dalam pembukaan bahwa dia menyelidiki, mendengar, bicara dengan banyak orang. Artinya dia bukan orang yang melihat kisah hidup Yesus secara langsung. Dia bukan eyewitness, tetapi dia adalah audience atau pendengar tentang kisah hidup Yesus. Baik, bukan saksi mata langsung. Dia adalah audience, pendengar begitu ya. Nah, yang unik dari Lukas ini saya tangkap begini Pak Pendeta. Dia audiens tapi dia bersaksi.
Betul. Audiens yang bersaksi. Di pasal 1 bukunya inilah dia Lukas ini tadi menyebut 2 buku. Pak Pendeta Johan sudah menjelaskan bahwa Lukas buku yang pertama Injil Lukas dan buku yang kedua adalah Kisah Para Rasul. Jadi kalau menyebut 2 buku maksudnya kita merujuk pada 2 hal itu, pada buku ini Injil Lukas dan Kisah Para Rasul. Nah, di pasal pertama dari buku pertama ini dari Lukas ini ia bersaksi tentang kebisuan Zakaria dan tema kita kali ini adalah Zakaria, kebisuan yang berharga. Ini sangat menarik begitu ya. Pak Pendeta membuat topik yang sangat menarik begitu. Nah, jadi pertanyaan saya gini Pak. Simpel aja sih pertanyaannya. Mungkin nanti jawabannya. Apakah Pak Pendeta Johan mau langsung mengajak kita para sahabat untuk mengulik tentang kebisuan Zakaria atau gimana? Ya Tika, kebisuan Zakaria saya pandang sebagai sesuatu yang berharga. Kenapa? Karena saya merasa kita bisa belajar sesuatu dari kebisuan Zakaria ini. Bisu yang bukan sekedar bisu, tapi bisu di mana kita bisa belajar dari kisah itu. Yang kedua, kisah kebisuan Zakaria sebenarnya menjadi suatu tanda yang mengawali atau sebelum kelahiran Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis sendiri digambarkan oleh Injil Lukas sebagai sosok yang luar biasa. Dan karena itu kehadiran orang yang luar biasa juga diawali dengan tanda yang luar biasa, yaitu kebisuan Zakaria. Nah, teman-teman, sahabat-sahabat, kisah pemberitahuan kelahiran Yohanes Pembaptis kepada Zakaria itu hanya ada di Injil Lukas. Dan bahkan ini menjadi satu porsi yang penting sebagai pembuka Injil. Tadi kita sudah bicara tentang itu. Bahkan kemudian sampai kelahiran Yohanes Pembaptis pun diliput secara lengkap oleh Injil Lukas dan kemudian diakhiri dengan nyanyian pujian Zakaria. Kalau kita lihat di ayat 67 sampai 79 tidak perlu dibaca. Ya, baik. Tapi itu ada nyanyian pujian Zakaria yang cukup panjang di sana dan ada penutup pada ayat 80 yang bicara tentang Yohanes Pembaptis yang kemudian sesudah dilahirkan dia bertumbuh besar. Nah, Zakaria dan Elisabet sendiri adalah pasangan keturunan imam. Mereka keturunan Harun. Dan artinya ini adalah mereka orang-orang yang memang sudah terbiasa dengan dunia keimaman. Injil sendiri mencatat bahwa mereka adalah orang yang benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Artinya dia orang yang benar. Mereka adalah orang-orang yang memang benar-benar bisa dikatakan ideal begitu ya. Seorang keturunan imam yang ideal. Namun demikian memang ada satu hal, yaitu mereka pasangan suami istri yang sampai usia lanjut mereka masih belum dikaruniai anak karena menurut catatan Injil Elisabet mandul. Dalam tradisi pada zaman itu kalau pasangan tidak punya anak, perempuan yang mandul. Iya, biasanya itu dipandang sebagai sebuah aib dan segera kemudian orang menunjuk bahwa ini pasti perempuannya mandul gitu ya. Catatan Injil memang seperti itu. Dan yang menarik Tika adalah bahwa gambaran ini seolah-olah hendak mengingatkan kita kepada pasangan yang juga kurang lebih sama, tapi hidup jauh di perjanjian lama. Tika ingat siapa? Kalau tidak salah namanya Abram dan Sarah. Betul sekali. Pasti sahabat-sahabat pasti juga langsung ingat, ya? mengingat seperti itu. Pasangan ini juga Abram dan Sarah kita ingat juga di usia lanjut. Mereka hidup dengan baik di hadapan Tuhan sampai usia lanjut belum punya anak. Lalu kemudian malaikat Tuhan datang dan memberitahukan kepada Abram bahwa mereka akan mempunyai anak. Jadi ada kemiripan antara Abram Sarah dengan pasangan Zakaria dan Elisabet dalam Injil Lukas. Baik, Pak Pendeta sebelum melanjutkan eksposisi atau pemaparan tentang teks kita Lukas 1:5-25 ini, tadi Pak Pendeta menjelaskan begini, bahwa dan dari pembacaan kita di Alkitab juga kita tahu bahwa bicara tentang Kristus tidak dapat dilepaskan dari Yohanes Pembaptis. Pak Pendeta tadi mengatakan dengan baik bahwa Yohanes ini adalah orang yang luar biasa, istimewa, dan kemudian juga dengan diawali dengan tanda-tanda istimewa, diantaranya adalah kebisuan ayahnya Zakaria. Nah, klarifikasi dulu nih sebelum saya mengajukan pertanyaan ke Pak Pendeta. Tadi Pak Pendeta mengatakan begini, pemberitahuan kelahiran Yohanes Pembaptis ini hanya ada di Injil Lukas. Betul. Nah, padahal dia orang istimewa tadi katanya, kata Pak Pendeta begitu. Dan satu lagi,
keadaan Zakaria dan Elisabet mengingatkan kita yang sedang menyimak ngulik Alkitab dan pembaca di sepanjang zaman akan Abraham dan Sarah. Nah, pertanyaan saya nih Pak, apakah dengan membentangkan kenyataan ini atau data ini, Lukas hendak mengatakan pada kita bahwa ada maksud khusus begitu tentang seorang yang bernama Yohanes ini? Ya, Silakan Pak Pendeta. saya kira yang pertama adalah penulis Injil ingin menegaskan bahwa karya Allah di zaman Perjanjian Lama itu juga bisa terjadi pada masa jauh sesudahnya, yang kemudian kita kenal dengan masa Perjanjian Baru. Artinya, apa yang terjadi dengan Abraham dan Sarah di masa lalu, itu juga bisa terjadi di masa kini, di dalam kelahiran Yohanes Pembaptis. Satu karya besar Allah di masa lalu terjadi lagi di masa jauh sesudahnya. Ini saya kira catatan yang juga menurut saya juga penting, bahwa karya Allah tetap sama dari dulu sampai kemudian zaman-zaman sesudahnya begitu. Apalagi kemudian dikatakan bahwa Yohanes ini sosok yang begitu luar biasa ya, sosok yang begitu luar biasa, sosok yang bahkan oleh Yesus sendiri memuji, diakui keluar biasaan dari Yohanes Pembaptis ini. Saya kira itu maksud kenapa kemudian ada catatan mengenai kondisi Zakaria dan Elisabet di dalam Injil Lukas, dan kenapa itu sengaja di-highlight, ditampakkan secara khusus oleh Injil Lukas. Baik, kita akan lanjutkan ulikan kita setelah pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih di Ngulik Alkitab bersama saya Pendeta Mestika Hulu dan bersama narasumber kita Bapak Pendeta Johan Kristantoro. Kita sedang mengulik Lukas 1 ayat 5-25 dengan tema Zakaria, kebisuan yang berharga. Kita melanjutkan ulikan kita. Tadi Pak Pendeta sudah menjelaskan sebagian begitu bahwa pasangan ini Zakaria dan Elisabet, mereka keturunan Imam Harun, khususnya Elisabet, dan kemudian bahwa semacam paralel gitu, bahwa keadaan Zakaria dan Elisabet ini seperti dulu juga ada Abraham dan Sarah. Nah, setelah kita melihat itu Pak Pendeta, apalagi yang bisa kita lihat sebelum masuk lebih dalam mengenai ulikan kita ini? Silakan. Baik, Tika. Sahabat-sahabat, mari kita lihat alur atau jalannya narasi dari Lukas 1 ayat, khususnya ayat 8 sampai dengan ayat-ayat sesudahnya. Jadi pada ayat 8 sampai 10, Injil Lukas menceritakan atau memberi suatu setting, suatu gambaran latar belakang terjadinya peristiwa di mana Zakaria, sang imam, selama beberapa hari dia harus bertugas di Bait Allah di Yerusalem untuk menjalankan tugas keimamannya bersama dengan rombongannya yang lain, dan kemudian seperti biasa juga dia kemudian mendapat giliran tugas untuk masuk ke dalam Bait Allah, pada bagian Bait Allah di mana hanya imam yang boleh masuk ke sana. Lalu dia bertugas untuk membakar ukupan atau kalau kita bilang kemenyan begitu ya, incense, dan ada banyak orang yang beribadah di sana.
kondisi ini sebenarnya biasa. So apa yang dilakukan oleh Zakaria sebenarnya adalah biasa saja, business as usual. Apa yang biasa dilakukan, rutin dilakukan. Yang tidak biasa adalah ketika pada ayat 11 dikatakan bahwa Zakaria melihat malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Ini sesuatu yang pastinya tidak setiap hari terjadi. Sesuatu yang bahkan bisa jadi pada zaman itu sesuatu yang sudah sangat jarang terjadi, sehingga sangat wajar kalau kemudian pada ayat 12 dikatakan bahwa Zakaria merasa terkejut dan juga takut. Karena memang dia melihat sosok malaikat yang tidak biasa dia lihat. Nah, barangkali kemudian yang membuat Zakaria lebih kaget lagi, lebih terkejut lagi adalah berita yang dibawa oleh malaikat itu. Pada ayat 13 sampai ayat 17 dikisahkanlah perkataan malaikat Gabriel kepada Zakaria. Dan isi dari perkataan itu adalah bahwa Zakaria dan Elizabeth akan punya anak pada usia yang sudah sangat lanjut. Itu saja pasti sudah menimbulkan kekagetan, keterkejutan. Bagaimana mungkin di usia yang sudah begitu tua Tuhan akan mengaruniakan kepada mereka anak. Barangkali pada usia mereka sudah pasrah, ya sudahlah kalau kami sudah usia lanjut, tidak punya anak pun tidak apa-apa, begitu ya. Tapi ternyata malaikat Tuhan datang dan memberitahukan bahwa mereka Elizabeth akan mengandung dan akan melahirkan anak mereka. Sebab doamu, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Iya. Setelah sekian lama. Setelah mereka membangun rumah tangga sekian lama, pengharapan mereka. Dan mereka sudah tua. Iya, mereka sudah tua. Secara fisik mungkin sudah tidak mungkin lagi untuk punya anak. Tetapi akhirnya malaikat Tuhan membawa berita yang merupakan jawaban doa Zakaria dan Elizabeth. Mungkin a long time ago, gitu, sudah lama didoakan. Dan ini Tika, kalau Tuhan sampai mengaruniakan anak kepada Zakaria dan Elizabeth pada usia yang sudah begitu lanjut, pasti ada sesuatu yang luar biasa. Dan kalau kita cermati pada ayat 13 sampai 17, ada beberapa catatan tentang siapa atau akan menjadi seperti apa anak mereka. Mari kita cermati bersama. Baik, silakan. Dikatakan di dalam ayat 13 sampai 17 itu ada beberapa hal, beberapa catatan yang disampaikan oleh malaikat Tuhan tentang Yohanes Pembaptis. Yang pertama, bahwa anaknya laki-laki dan harus dinamai Yohanes. Nah, Yohanes atau Yohanes ini adalah sebenarnya nama Yunani, bukan nama Yahudi, yang sebenarnya adalah transliterasi dari nama Yahudi Yohanan. Yohanan. Ini ngomong-ngomong ini sama dengan bahasa Jawa dari Yohanes. Jadi kalau di bahasa Jawa, Yohanes itu justru disebut Yokanan. Yokanan. Gitu. Ya. Nah, yang kedua, anak itu akan mendatangkan sukacita, baik bagi Zakaria dan Elizabeth tentunya, dan juga bagi banyak orang. Yang ketiga, anak mereka akan bertumbuh dengan tidak akan minum anggur atau minuman keras. Sebenarnya di tradisi Yahudi, apalagi pada zaman Perjanjian Baru, tidak menjadi masalah untuk minum anggur. Bukan sesuatu yang dilarang atau diharamkan. Tetapi kalau seseorang tidak meminum anggur atau minuman keras, maka ini merupakan suatu tanda bahwa orang ini akan menjadi seorang yang dikhususkan untuk tugas kenabian. Dan tidak minum anggur, tidak minuman keras itu juga menggambarkan bahwa orang itu akan bertumbuh menjadi orang yang benar-benar menguasai diri, benar-benar sadar diri, sober, dan dia bertumbuh menjadi orang yang benar-benar alim begitu, dan dengan kesadaran. Iya, orang yang bertumbuh dengan kesadaran penuh begitu. Bahkan dikatakan oleh Injil dia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Iya. Mulai dari rahim ibunya. Kemudian catatan lain, ia akan membuat banyak orang berbalik kepada Tuhan. Artinya Yohanes nantinya ketika besar dia akan membuat banyak orang bertobat, membawa orang-orang kepada pertobatan. Dan yang terakhir, ini yang saya kira ini menjadi satu catatan yang sangat penting. Dikatakan ia akan berjalan mendahului Tuhan
dalam roh dan kuasa Elia untuk menyiapkan umat untuk menyambut kedatangan Tuhan. Yang dimaksud tentu saja kedatangan Kristus. Ya. Ini yang spesial tentang siapa Yohanes. Oke. Menarik sekali karena gini, yang mengatakan hal-hal ini bukan proyeksi dari ayah ibunya begitu, tetapi malaikat sendiri yang mengatakan ini yang akan terjadi dari tadi yang disampaikan oleh Pak Pendeta begitu, bahwa dia dinamai siapa, lalu apa yang akan dilakukan olehnya, dan tugasnya yang sangat mulia itu. Oke Pak Pendeta, saya melanjutkan begini. Nah, dari apa yang disampaikan oleh malaikat Gabriel kepada Zakaria begitu, artinya ini kan menunjukkan bahwa ada kekhususan yang ada pada anak yang dilahirkan ini, Yohanes begitu. Istimewa. Spesial. Nah, sahabat, kita tahu ya bahwa impian atau harapan orang itu adalah menjadi istimewa. Ya, kalau memang gak istimewa, minimal dianggap istimewa. Apalagi di era media sosial sekarang ini, orang ingin sekali dianggap istimewa begitu. Nah, calon anak Imam Zakaria dan Elisabeth yang notabene adalah keturunan Imam Harun, imam pertama itu spesial. Berita ini kan mestinya ya Pak Pendeta, saya bayangkan ketika membaca ini, mestinya ya kamu akan punya anak dan dengan segala kualitas yang seperti itu, dan bahwa doamu dikabulkan, mestinya ya. Zakaria ini mungkin harus sujud syukur mendengarkan kabar dari malaikat Gabriel. Mungkin itu yang ekspresi yang diharapkan. Tapi tidak demikian yang terjadi. Kaget dan dia takut begitu. Nah, yang saya mau katakan begini Pak Pendeta. Bukankah wajar ketika Zakaria terkejut, heran, takut, dan seolah-olah tak percaya begitu? Kenyataannya, keadaannya udah tua, istrinya juga dikatakan mandul begitu, udah nggak sesuai standar dunia begitu. Wajar dong kalau misalnya saya takut begitu. Ajaib sih ajaib ya Bapak Ibu ya, saudara ya, kalau memiliki anak gitu ya. Setelah dibilang mandul tapi memiliki anak di usia tua. Coba para sahabat sekarang ini dalam usia 60 tahun dikatakan misalnya Anda punya anak, itu kabar baik apa bagaimana? Iya kan Pak Pendeta? Jadi benar saja gitu. Jadi pertanyaan saya begini, mengapa keheranan Zakaria yang sebenarnya berdasar ini harus diganjar dengan sesuatu yang tidak enak, kebisuan? Ini agak sulit memahaminya. Betul sekali Tika. Tadi Tika bilang semua orang ingin menjadi spesial. Ya. Oke. Dan itu menjadi sebuah seakan-akan menjadi sebuah pencapaian hidup gitu ya. Saya ingin jadi spesial, saya ingin jadi istimewa. Tapi bagaimana, apa yang terjadi, apa yang dirasakan seandainya dikabarkan bahwa orang terlahir spesial? Apakah itu menjadi suatu hal yang disyukuri atau itu justru menjadi beban buat orang tuanya? Apalagi tadi Tika sudah katakan mereka sudah berusia sangat lanjut. Iya. Benar bahwa kelahiran Yohanes memang menjadi suatu sukacita, tapi bisa jadi di sisi lain beban. Bukan hanya sukacita, tetapi juga menjadi beban buat orang tuanya. Dan tidaklah, saya kira wajar kalau kemudian respons atau reaksi dari Zakaria adalah kekagetan, dan terkejut, takut, dan kemudian dia mengatakan sesuatu yang seakan-akan tidak percaya ya, gitu. Karena lalu Zakaria kan pada ayat 18 dikatakan, lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Sebenarnya ini kan respons yang wajar ya. Ya, sangat wajar. Sangat wajar ya. Mengingat usia mereka sudah lanjut dan mungkin dalam pikiran mereka juga berpikir bagaimana kami yang sudah usia lanjut kemudian harus mengurus bayi dan membesarkan anak mereka. Artinya ini menjadi sesuatu hal yang memang sangat luar biasa. Sesuatu yang mungkin Zakaria kalau dia menanggung itu sendiri mungkin tidak akan kuat. Nah, karena itulah malaikat Tuhan mengizinkan terjadinya kebisuan dalam diri Zakaria. Saya kira ini bukan sebuah hukuman, karena sebenarnya kekagetan Zakaria itu sesuatu yang sangat normal, sesuatu yang sangat wajar. Saya kira ini bukan suatu hukuman, tapi justru suatu cara
yang dilakukan oleh malaikat Tuhan agar Zakaria tidak kemudian merespon secara berlebihan atau lebih dari yang diharapkan oleh Tuhan tentang kabar kelahiran Yohanes Pembaptis itu. Barangkali seperti itu. Nanti kita bisa perdalam lebih lanjut. Oke. Saya tidak tahu para sahabat memperhatikan ekspresi saya kalau bisa melihat bahwa saya memicing Pak Pendeta ketika dikatakan bahwa malaikat mengatakan kamu akan punya anak. Saya bayangkan saya 60 tahun begitu dan dikabarkan kamu akan punya anak. Saya rasanya sulit untuk oh puji Tuhan pada saat yang sama begitu. Karena benar sekali kata Pak Pendeta bahwa apa saya sanggup dengan semua itu memang berkat, tetapi tanggung jawab yang mengiringinya juga saya kira tidak main-main, dan itu membuat saya tidak main-main. Apa iya saya sanggup? Saya menangkap apa yang dirasakan oleh Zakaria di sana. Nah, selanjutnya Pak Pendeta, keheranan Zakaria yang mungkin dianggap sebagai ketidakpercayaan oleh malaikat Gabriel. Itu kan versinya malaikat ya, dia gak percaya. Nah, tapi kan tadi di awal dikatakan bahwa sementara ini Imam Zakaria masuk mempersembahkan ukupan kepada Allah, ada orang banyak yang menantikannya di luar begitu. Lain tanggapan malaikat Gabriel, ini tidak percaya karena itu dia bisu. Bagaimana dengan tanggapan orang banyak dengan Zakaria? Ini kan dua sisi nih. Jadi bagaimana nih Pak Pendeta? Iya, sahabat-sahabat terkasih, barangkali kalau ini digambarkan seperti sebuah film begitu ya. Barangkali ketika Zakaria berjumpa dengan malaikat di dalam, lalu orang-orang lama menunggu di luar begitu, kemudian pada akhirnya Zakaria keluar, barangkali yang diharapkan kalau zaman sekarang barangkali yang diharapkan Zakaria membuat semacam konferensi pers begitu ya, menjelaskan kenapa dia lama sekali di dalam, apa yang dia buat di sana, apa yang terjadi di sana. Tetapi kemudian ketika melihat Zakaria bisu dan tidak bisa mengatakan apa-apa, orang-orang menjadi tahu pasti ada sesuatu yang luar biasa yang terjadi di dalam sana. Dan karena itu Zakaria tidak bisa berkata-kata. Sehingga kemudian menurut Injil orang-orang pun bisa menangkap bahwa oh ini pasti Zakaria habis menerima suatu penglihatan, suatu berita. Dan justru menurut saya, bersyukurlah Zakaria bisu. Karena kalau tidak, dia harus menjelaskan begitu banyak hal di depan banyak orang. Kira-kira begitu ya. Jadi Injil sendiri kan tidak mengatakan bahwa kebisuan Zakaria sebagai sebuah hukuman. Iya, itu sebuah konsekuensi dari ucapannya kepada malaikat. Tetapi Injil tidak pernah mengatakan bahwa Tuhan menghukum Zakaria dengan kebisuan. Bagi saya, itu menjadi sebuah cara Tuhan justru supaya Zakaria bisa menghadapi masa-masa selanjutnya sampai Yohanes Pembaptis nanti lahir. Ilustrasi saya atau gambaran saya mungkin paralelnya kalau di Perjanjian Lama seperti ini, sahabat-sahabat. Kita seringkali menganggap bahwa ketika Yunus dilempar ke laut yang sedang bergelora, kemudian dia dimakan oleh ikan atau masuk ke dalam mulut ikan besar begitu. Seringkali kita berpikir oh itu Tuhan menghukum Yunus sehingga dia dimakan oleh ikan besar begitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita pikirkan ulang, bukankah justru ketika Yunus dimakan oleh ikan besar itu adalah cara Tuhan menyelamatkan Yunus dari laut yang begitu bergelora. Dan itu adalah cara Tuhan mengantar Yunus sampai ke Niniwe, ke tempat di mana seharusnya dia menjalankan misi Tuhan. Nah, saya kira hal yang sama juga bisa diparalelkan dengan kebisuan Zakaria. Kebisuan Zakaria bukanlah hukuman Tuhan bagi dirinya, tapi adalah cara Tuhan, cara yang Tuhan pakai agar Zakaria mampu menangani masa-masa yang akan harus dia hadapi. Cara Zakaria untuk bisa menghandle dan mempersiapkan kehamilan istrinya dan juga nantinya kelahiran Yohanes Pembaptis, dan tentu saja yang menyertainya yaitu tanggung jawab membesarkan anak ini. Saya kira justru kebisuan ini adalah sebuah cara Tuhan menolong Zakaria justru. Baik, kita akan lanjutkan ulikan kita setelah pesan-pesan berikut ini.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih masih di Ngulik Alkitab bersama saya Pendeta Mestika Hulu dan narasumber kita Bapak Pendeta Johan Kristantoro. Saat ini kita sedang mengulik Lukas pasal 1 ayat 5-25 dengan tema Zakaria, kebisuan yang berharga. Kita lanjutkan ulikan kita sudah berada di segmen terakhir. Karena itu jika para sahabat ingin berinteraksi silakan di kolom yang tersedia. Saya balik sebentar ke tadi penghujung segmen kedua karena tadi waktu kita tidak cukup. Pak Pendeta menjelaskan di sana bahwa terjadi penampakan yang luar biasa. Malaikat Gabriel menjumpai Imam Zakaria dan itu kemudian menyampaikan kabar yang sungguh mengejutkan begitu. Kabarnya adalah bahwa doanya dijawab, istrinya akan hamil dan melahirkan begitu. Kabar yang sungguh sangat menggembirakan sebetulnya. Tapi saking terkejutnya karena situasinya mereka sudah tua begitu dan malah kemudian ada tanggung jawab yang akan juga menyertai itu dan singkat katanya adalah bukan hukuman kata Pak Pendeta. Berkali-kali saya juga meng-highlight itu bahwa bukan hukuman kebisuan ini tapi bahwa Zakaria harus mengalami kebisuan karena situasi itu. Nah, tadi terpikir begini Pak Pendeta. Kalau di zaman sekarang begitu ya orang udah pergi lama jadi butuh konferensi pers. Apa yang terjadi di sana? Tetapi Zakaria bisu. Yang saya bayangkan ketika Pak Pendeta menjelaskan itu tadi adalah gini. Karena kebisuannya mau tidak mau orang dipaksa untuk menantikan apa yang akan terjadi seterusnya. Jadi orang di setting, selalu di setting, mereka harus menunggu, harus mengikuti perkembangan ini. Betul. Nah, jadi Allah berkarya begitu luar biasa pada pasangan ini, Zakaria dan Elisabet. Dan kemudian orang dipaksa, tanda kutip ya, untuk mengikuti ini. Jadi apa maknanya sebetulnya yang bisa diambil dari peristiwa ini? Iya, betul. Jadi ketika Zakaria kemudian pulang ke rumah, sudah pasti keluarganya terkejut ya, karena dia bisu, tidak bisa menceritakan banyak tentang apa yang dialami, mungkin hanya bisa menulis, itu pun terbatas, begitu ya. Sehingga yang Tika tadi katakan, mereka memang kemudian harus ya menunggu dan wait and see apa yang sebenarnya akan terjadi, begitu. Dan bagi Zakaria sendiri sebenarnya kebisuan ini menjadi sesuatu yang berharga bagi dirinya. Saya membayangkan bahwa Zakaria juga dibentuk oleh Tuhan melalui kebisuan ini. Karena bagi saya dalam kebisuan atau dalam masa kebisuan Zakaria itu berarti paling enggak 9 bulan. Ya. 9 bulan dia mengalami kebisuan. Cukup lama. Zakaria justru mendapatkan kesempatan untuk melakukan banyak hal. Yang pertama, selama mulai bisu sampai kelahiran Yohanes, dia punya waktu untuk membangun iman percayanya kepada Tuhan yang telah mengadakan mujizat atas rumah tangganya. Dan ini kita bisa lihat ketika malaikat memberitakan pertama kali, Zakaria terkejut dan seolah tidak percaya. Tapi sesudah Yohanes lahir, yang keluar dari mulut Zakaria adalah nyanyian pujian kepada Allah. Ini berarti ada proses di mana Zakaria belajar dan membangun iman percayanya dari keterkejutan, dari kebingungan, ketidakpercayaan menjadi suatu nyanyian syukur. Yang kedua, Zakaria jadi lebih punya banyak waktu untuk merenung, untuk berkontemplasi, untuk mencoba menemukan apa kehendak Tuhan atas dirinya, atas istrinya, dan atas bakal anaknya. Saya yakin Zakaria memahami bahwa dia dan istrinya hanyalah sarana begitu untuk melahirkan seorang anak yang akan luar biasa dipakai oleh Tuhan. Jadi selama kebisuannya, selama 9 bulan mungkin lebih, dia lebih banyak merenung
berkontemplasi, merenungkan apa kehendak Tuhan bagi dirinya dan bagi rumah tangganya, juga bagi anaknya yang akan lahir nanti. Lalu yang ketiga, nah ini kesempatan kebisuan Zakaria juga menjadi kesempatan bagi Zakaria untuk belajar menahan diri, menguasai diri, dan menceritakan, membuka atau bahkan memblow up perjumpaannya dengan malaikat Gabriel. Dan dengan begitu dia belajar menguasai diri dari keinginan untuk membuka segalanya kepada orang lain. Kalau zaman sekarang, orang kalau ngalamin peristiwa luar biasa kan biasanya segera saja dia kemudian share, blow up, ya, begitu ya. Lampu, lalu ya. dia blow up kemana-mana gitu ke media sosial, dia cerita, saya habis mengalami ini luar biasa, peristiwa yang luar biasa. Tapi dengan kebisuannya, Zakaria luar biasa, saudara. Zakaria belajar menahan diri dari membuka segalanya kepada publik, kepada orang lain. Dan yang terakhir, kebisuan Zakaria menjadi momen bagi dia dan istrinya untuk mempersiapkan rumah tangga mereka, mempersiapkan pribadi mereka berdua yang sudah tidak lagi muda untuk membesarkan Yohanes, anak mereka nantinya. Jadi kebisuan Zakaria ini memang suatu kebisuan yang berharga, karena dalam kebisuan itu, masa kebisuan itu, dia bisa belajar banyak. Saya mencatat sementara Pak Pendeta menjelaskan. Ya. Kebisuan. Saya bayangkan di era kita sekarang, kebisuan itu berarti kita diminta untuk puasa bicara. Ya, 9 bulan bicara. tadi 9 Pak bulan. Pendeta. Para sahabat, kalau kita diminta puasa tidak mengatakan sesuatu yang tidak penting, apa kita sanggup begitu? Itu refleksi. Saya memikirkan itu serius ketika Pak Pendeta menjelaskan itu. Yang kedua, bahwa kebisuan Zakaria ini, sementara Pak Pendeta menjelaskan, ini selalu mengatakan bahwa spotlight itu memang bukan pada Zakaria, dan itu saya tarik ke kita. Spotlightnya bukan ke kita, tapi pada Allah. Dan wow, pada karya Allah. Ya. Pada karya Allah. Itu benar-benar luar biasa, sahabat. Oke, saya lanjutkan pertanyaan saya. Itu ketakjuban lahir di hati saya sambil mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta begitu. Dan kiranya para sahabat juga bisa merasakan itu, bahwa spotlight bukan di kita, tapi pada Tuhan, pada karya Allah. Saya lanjutkan pertanyaan. Saya mengingat ungkapan bijak ini. Bukan saya mengatakannya, tapi saya kira kita semua tahu begitu. Di balik setiap peristiwa selalu ada maksudnya. Ada yang baik di baliknya. Bahkan di tengah kebisuan yang mungkin bagi sebagian orang, bahkan mungkin bagi Elizabeth, kenapa sih tadi pergi baik-baik aja, pulang kok udah gak bisa ngomong begitu, ngeselin begitu ya. Tapi kehidupan kita juga setiap hari para sahabat diwarnai oleh berbagai peristiwa. Ya. Ada yang tampak biasa, bahkan mungkin meaningless, nggak ada makna sama sekali. Kita rasakan begitu. Ada yang terasa spektakuler sehingga kita segera mengambil gadget dan sharing ke media sosial, saking kita tidak sabar untuk menunjukkan betapa spektakulernya itu. Atau saking spektakulernya, seperti Zakaria, kita tidak mampu berbicara apa-apa. Kita gagap untuk merespons. Nah, bercermin dari peristiwa pengalaman Zakaria ini, Pak Pendeta, apa yang bisa kita ambil sebagai pembelajaran bagi kita? Karena seperti saya tadi katakan juga, spotlightnya itu kan memang bukan di kita. Jadi apa yang bisa kita lihat, Pak Pendeta? Silakan. Baik, terima kasih Tika. Sahabat-sahabat terkasih, paling tidak saya melihat ada 2 poin pembelajaran yang bisa kita tarik ya dalam kehidupan kita saat ini. Yang pertama, kerap kali kita memandang disabilitas sebagai kelemahan. Kebisuan misalnya, kebutaan, sebagai sebuah kelemahan. Atau bahkan ada orang yang menganggapnya sebagai hukuman. Padahal tidak seperti itu, atau belum tentu seperti itu. Dalam kebisuan Zakaria, seperti tadi saya sampaikan, justru ada sesuatu yang berharga yang ia alami, yang ia pelajari, yang ia dapatkan. Justru melalui masa kebisuannya selama kurang lebih 9 bulan itu, Zakaria mendapat kesempatan untuk melakukan banyak hal, belajar banyak hal, membentuk banyak hal. Nah, begitu juga saya kira Tika dan sahabat-sahabat terkasih, begitu juga dalam kelemahan diri kita. Dalam kelemahan kita, sebenarnya kita justru bisa beroleh kesempatan untuk menemukan banyak hal. Ketika kita mau mengambil waktu untuk sejenak sendiri, merenung dan berdoa, mungkin dalam kebisuan hidup kita, dalam keheningan hidup kita justru bisa mendapatkan banyak hal. Silence is not emptiness. Keheningan itu bukanlah kekosongan. Karena bisa jadi justru dalam keheningan
kita menemukan banyak hal. Itu yang pertama. Yang kedua, sahabat-sahabat terkasih, tadi sudah disinggung juga bahwa kebisuan Zakaria membuat dia terpaksa harus menahan diri dari bicara terlalu banyak, memblow up tentang perjumpaannya dengan Gabriel, membuka tentang siapa nanti yang akan menjadi anaknya, dan seperti apa bakal anaknya itu nanti. Nah, saya pikir barangkali kita pun juga perlu mengambil waktu untuk menjadi bisu, Tika dan sahabat-sahabat. Dalam sejarah di India misalnya, kita mengenal tokoh yang sangat penting, Mahatma Gandhi. Ketika dia menghadapi penjajahan Inggris, kolonisasi Inggris, sahabat terkasih, Mahatma Gandhi pernah melakukan suatu aksi perdamaian sebagai bentuk perlawanan terhadap penjajah, dan salah satu bentuknya adalah puasa bicara. Jadi setiap minggu dia mengambil satu hari, saya lupa hari apa, tapi dia mengambil satu hari di mana dia tidak mau sama sekali berbicara. Tidak mau sama sekali berbicara. Nah, saya kira selain sebagai bentuk protes, sebagai bentuk perlawanan terhadap penjajah, tapi saya kira apa yang dilakukan oleh Gandhi ini juga sebagai satu bentuk pembelajaran penguasaan diri baginya. Bagi kita juga barangkali kita perlu belajar untuk mengambil waktu kebisuan dalam hidup kita, dalam arti menahan diri untuk tidak bicara terlalu banyak, untuk tidak memblow up terlalu banyak. Di era media sosial sekarang ini, era ini sungguh menggoda manusia untuk berlomba-lomba menjadi si paling tahu, si paling cepat tahu gitu, paling ya. Paling update, nomor satu. Wah, saya tahu duluan tentang itu. Karena itu kemudian kita memblow up, menceritakan segala sesuatu tentang itu. Tapi kisah kebisuan Zakaria ini justru mengajar kita lebih baik menahan diri dari bicara terlalu cepat. Ada saatnya nanti kita bisa bicara. Sama seperti Zakaria. Ada saatnya dia akan menceritakan segala sesuatu, yaitu sesudah Yohanes Pembaptis lahir. Begitu juga dengan kehidupan kita. Tidak selalu ketika kita tahu sesuatu, lantas kita membeberkannya, memblow up-nya kepada khalayak ramai. Ada waktunya kita harus menahan diri, merefleksikan itu, menyaring segalanya, lalu barulah pada saatnya nanti kita bicara. Saya kira seperti itu, Tika, dan sahabat-sahabat terkasih. Baik, sebuah pembelajaran yang sangat baik disampaikan pada kita, barusan oleh Pak Pendeta Johan, dan saya mencatatnya para sahabat. Saya mengingat begini, mengajak kita berefleksi tentu saja. Berapa banyak masalah atau kesalahpahaman terjadi karena kita terlalu banyak bicara. Jadi saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta, dan berdasarkan kulikan kita kali ini, kita perlu mengheningkan diri, berpuasa berbicara. Jangan terus-terus membeberkan apa yang kita tahu, tapi bagaimana supaya kita boleh mendengarkan Tuhan dan mengalami kepenuhan di dalamnya. Baik. Terima kasih Pak Pendeta Johan Kristantoro atas ulikan yang disampaikan atas Lukas 1 ayat 5-25 ini, Zakaria, kebisuan yang berharga. Sama-sama. Terima kasih banyak, kira menjadi berkat bagi para sahabat. Beberapa hal saya mau sampaikan kembali sebagai semacam kesimpulan atas ulikan kita kali ini. Tadi sudah disampaikan, mengingatkan kembali bahwa ada kesinambungan karya Allah dalam hidup ini. Allah yang berkarya dahulu adalah juga Allah yang berkarya hari ini, dan Allah yang terus berkarya di masa depan. Jadi ini juga menguatkan kita untuk menjalani kehidupan ini. Kita tidak pernah sendiri, sahabat-sahabat. Ada kesulitan-kesulitan, ada pergumulan-pergumulan, tapi mari kita mengarahkan hati kita seperti yang ditunjukkan oleh Zakaria juga, dan tentu saja Elisabet dan umat Allah, bahwa Allah yang berkarya dahulu adalah Allah yang terus menuntun berkarya di masa depan. Karena itu melangkahlah dengan keteguhan walaupun masih banyak pergumulan di dalamnya. Percayalah, Allah beserta. Kedua, kita diingatkan melalui ngulik ini juga. Kita ini semua selalu suka berkat. Tapi kita diingatkan, jangan hanya mau menerima berkat, terimalah juga tanggung jawab yang mengiringinya. Betul. Kita harus punya kesadaran itu. Dan supaya itu bisa muncul, nah momen hening ini diperlukan. Menyadari berkat itu memang sungguh luar biasa, menakjubkan. Tetapi
dalam hening kita juga menyadari bahwa betapa tanggung jawab berkat itu diteruskan kepada orang lain. Sehingga sungguh-sungguh menjadi bukan hanya berkat bagi kita, tapi bagi banyak orang, bagi kehidupan, memuliakan nama Allah. Dan para sahabat, saya juga tentu saja mengingatkan diri saya ketika mengingatkan ini pada para sahabat. Apapun yang terjadi dalam hidup ini memiliki makna. Sesulit apapun memiliki makna. Karena itu jangan berputus asa, jangan menyerah apapun yang terjadi. Dan jauh lebih penting lagi, para sahabat dan saya, kita semua diingatkan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, jadikanlah Allah menjadi pusat. Allah yang mendapat prioritas, Allah yang menjadi sorotan, bukan kita. Keberhasilan atau apapun juga, tetaplah Allah yang menjadi pusat kehidupan kita. Itu yang terjadi pada Zakharia. Dan kiranya itu menolong kita juga untuk menjalani kehidupan dengan tenang, dengan hati-hati, dan menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Tuntas sudah jumpa kita dalam Ngulik Alkitab episode ini. Kiranya menjadi berkat bagi kita sekalian. Sekali lagi terima kasih Pak Pendeta untuk ulikannya. Sama-sama, terima kasih sahabat-sahabat. Terima kasih juga para sahabat untuk dukungan yang selalu Anda berikan kepada kami, baik dengan membagikan link Ngulik ini kepada sebanyak mungkin orang atau di media sosial kita gunakan dengan baik, dan memberikan like sebagai bentuk dukungan. Dan bagi Anda yang baru pertama kali hadir di channel ini, jangan lupa untuk melakukan subscribe. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Tuhan memberkati. Kita akhiri dengan doa. Silakan Pak Pendeta. Baik, sahabat-sahabat, mari kita menutup pertemuan kita dalam doa. Kini kami belajar Tuhan bahwa Engkau berkarya di dalam hal-hal yang luar biasa, di dalam mujizat-mujizat yang terjadi dalam kehidupan manusia. Namun Engkau juga berkarya di dalam keseharian dan hal-hal yang sederhana. Bahkan Engkau juga bekerja di dalam kelemahan, di dalam keterbatasan, di dalam kebutuhan-kebutuhan kami. Kami belajar dari kebisuan Zakharia, bahwa di dalam kebisuannya, dia justru menemukan Tuhan. Dia justru belajar menemukan kehendak Tuhan untuk menjadi cara Tuhan, menjadi alat dan jalan Tuhan untuk menghadirkan sosok Yohanes Pembaptis yang begitu luar biasa. Ajar kami Tuhan, untuk juga menyadari dalam segala keterbatasan dan kelemahan kami, bahwa kami pun juga bisa menemukan maksud dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan menjadi pusat dalam kehidupan kami senantiasa. Biarlah kehidupan kami senantiasa memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.